وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Sampai mana? Bukan. Sampai mana lagi? 23. Oh, Bunda sampai 29 sampai habis. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum liyawmin la rayba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. La yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadilah. Oh, kenapa kan? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad. Shadaqallahul azim. Langsung? Oh, langsung? Nah, itu ya? Iya, berapa menit lagi? 10 menit lagi ya? Iya. Udah. Mandi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami hormati
ya, tapi insya Allah ya yang hadir di sini mudah-mudahan berkah Allah SWT diberikan kelapangan rezeki, diberikan kelapangan kesempatan, juga nikmat iman dan takwa, sehingga tetap istiqomah ya, tetap bisa istiqomah melangkahkan kaki, diringankan oleh Allah kakinya, hatinya, badannya untuk tetap melangkah ke masjid ke mushola Al-Misbah untuk mengikuti masjid taklim setiap hari Sabtu. Dan semoga yang belum bisa hadir, baik itu anggota tetapnya ataupun yang belum menjadi anggota, semoga mendapatkan hidayah dan juga rahmat dari Allah sehingga bisa bersama-sama kita nanti kalanya bersilaturahmi di sini. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa itu? 10 menit lagi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini di Masjid Al-Misbah. Begitu juga salam dan salam tak lupa kita panjatkan, kita haturkan dan kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah ya salah satu pengorbanan, salah satu sih semua hidup beliau itu dicurahkan, baik jiwanya, hartanya, badannya dan seluruhnya itu demi untuk menyebarkan agama Islam dan juga menegakkan agama Islam, sehingga kita bisa sekarang ini menikmati indahnya agama Islam. Menjadi Allah SWT nanti kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bertakwa, yang dijadikan Allah dengan surganya dan juga mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu jalan untuk kita bisa masuk surga itu dengan salah satunya yakni dengan cara berzikir. Nah, kita nak tadabbur ayat surat Al-Ahzab ayat 41. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbahu bukratan wa asila. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini dikhususkan bagi hanya orang-orang yang beriman. Jadi zikir kepada Allah itu dihidayahkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Zikir kepada Allah itu berarti ingat kepada Allah, baik itu dalam diamnya, baik itu dalam bergeraknya, baik itu dalam setiap amal perbuatannya. Jadi kata Allah itu dikhususkan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang terpanggil oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Uzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah Allah itu dengan sebanyak-banyaknya. Baik itu wasabbahu bukratan wasila, dan bertasbihlah kepada Allah, kepadaku kata Allah, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Jadi kalau pagi kanconya petang, kalau siang kanconya malam. Intinya 24 jam kita dianjurkan oleh Allah SWT untuk berzikir. Nah, ngapa Allah tuh menganjurkan kita atau menyuruh kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya? Nah, salah satu ya keutamaan zikir itu ungkapan rasa syukur. Jadi dalam satu zikir itu banyak, seperti istighfar, alhamdulillah, tasbih, takbir, tahlil, dan juga bismillah. Dan salah satunya itu tahmid, yaitu alhamdulillah. Kenapa? Karena ungkapan rasa syukur. Kalau kan tak ada berkat rahmat rahim Allah dan segala nikmat Allah, kita tak ada di dunia ini. Pun juga berkat izin Allah lah kita juga lahir dengan sebagai seorang muslim. Kalau tak ada ketentuan Allah, ya bisa jadi kita lahir dari keluarga yang non muslim, sehingga kita nak mencari-cari hidayah. Ini tak perlu lagi kita mencari hidayah, hanya kita pertahankan hidayah itu. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Salah satunya dengan berzikir atau ingat kepada Allah. Nah, salah satunya itu ungkapan rasa syukur. Kata Allah, adzkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 92. Artinya apa? Beringatlah kamu kepadaku, ya, maka aku akan ingat kepadamu. Nah, uji bimbo itu apa? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya, kalau kita sering zikir kepada Allah, artinya kita ingat kepada Allah. Nah, dengan zikir itu kita terhindar dari pikiran yang tak pokok
terus dari penyakit hati. Salah satu obat dari penyakit hati yaitu dengan zikir. Dalam kitab Ilaiyah itu banyak sekali penyakit hati, lebih dari 100. Salah satu penyakit hati itu hasad, dengki, iri, sombong, apalagi berburuk sangka, apalagi pokoknya yang berasal dari hati, yang mengotori hati, yang membuat kita itu pokoknya rasa tak tenang. Nengok orang bahagia senang tak tenang, itu salah satu penyakit hati. Nah, salah satu pengobatannya yaitu dengan cara berzikir kepada Allah. Kata Allah lagi, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kafir, atau janganlah kalian istilahnya kafir itu bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan, itu kafir itu ya. Kata Allah lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, yang berikutnya lagi, salah satu ngapa Allah itu nyuruh kita zikir yaitu menghapus dosa. Nah, salah satu cara kita menghapus dosa itu kadang tak tahu, kadang terselip di hati kita. Misalnya kita iri dengan orang sudah ada dosa itu, walaupun tak ada kita amalkan, misalnya tak ada kita sebutkan, misalnya si anu baik bukan, tapi sudah ada terselip sesuatu yang kita tidak sukai dari orang lain, itu juga sudah termasuk dosa itu, yang dosa kecil. Nah, cara salah satunya dengan cara menghapusnya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kalau kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ya, itu dihapuskan oleh Allah segala dosa kita, ya, walaupun itu sebanyak buih di laut, tentu ya buih dimasak ya banyak kita bayangkan. Dengan kita hanya menyebutkan subhanallah wa bihamdi subhanal azim, itu tadi harus dengan keyakinan, dengan hafizul sapi apa kalimat subhanallah itu, sehingga pahalanya itu tadi bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi maksud itu pahala kita mengucapkan zikir subhanallah bihamdi itu menghapus dosa-dosa kita, mengganti dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dengan cara kita menampalnya dengan pahala. Salah satunya para zikir subhanallah bihamdi subhanal azim. Nah, yang berikutnya lagi, menjaga dari gangguan syaitan. Pasti kalau kita zikir kepada Allah, berarti kita itu selalu bersama Allah. Allah itu selalu kita usahakan selalu dekat kita. Jadi kalau kita zikir kepada Allah, istilahnya tuh setan tungtal. Baru nak mengganggu manusia saat makan, kita lah bismillahirrahmanirrahim. Kita zikir itu. Apalagi baru kita nyebutkan, baru kita nak keluar rumah, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Berarti mental setannya. Ya, apalagi baru kita nak melakukan yang apa, kita zikirkan Allah, oh ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi setan itu tidak bisa atau tak harus selalu untuk ganggu kita dari atas, dari bawah, dan samping, karena kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kata surat Al-Fussilat kita ayat 35, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fatta'iz billahi wa innahu was-samiul alim. Ya, sesungguhnya aku, kata setan itu, mengganggu manusia itu, ya, dengan satu gangguan, maka cara melindunginya itu dengan cara fasta'iz billah, bertauz pada Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Malik lagi, auzubillahi min man la yadurru bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa samal alim. Nah, berikutnya lagi, amalan yang dapat ya menggugurkan, digajar dengan pahala yang besar. Nah, kata Rasulullah dari Abdullah bahwa ada laki-laki bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya itu, sesungguhnya syariat Islam itu banyak bagiku, baginya berat syariat Islam itu. Maka wahai Rasulullah, beritahulah kepada sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Maka Rasulullah menjawab, hendaklah lidahmu selalu basah kepada zikir kepada Allah. Jadi maksudnya seperti ini,
Mungkin bisa jadi dia tak sanggup untuk bangun malam. Mungkin bisa jadi dia tak pacak menyelongkan waktu untuk sholat duha. Saking keberatnya hidupnya itu. Nah, kata Rasulullah, cukuplah kau berzikir kepada Allah. Dalam artian dia melaksanakan kewajiban. Yo, salat 5 waktu sudah dikerjakannya. Kalau dia rasa runyan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tapi kalau kita ada waktu, ada kesempatan, apalah salahnya kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Karena itu menambah pahala kita. Ibadah sunnah seperti salat duha, salat tahajud, dan salat sunnah yang lain. Nah, ada sedikit baik ini, ada zikir yang besarnya keutamaannya itu. Sering sebenarnya kita sebut pada orang galak di buaya anak-anak tuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, itu bukan hanya sekedar buayanya dan buai-buai, itu besar sekali pahalanya tuh. Di dalam hadis itu dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap hari, maka dia akan memperoleh keamanan ya dari kefakiran, dijauhkan dari kesempitan di dalam kubur, lalu 70.000 malaikat akan memohon ampun untuknya. Nah, jadi zikir itu pendek tapi besarnya, bisa melancarkan rezeki, bisa menggugurkan dosa kita, lalu juga malaikat itu juga kita itu dijauhkan dari kefakiran, lalu dijauhkan dari kesempitan kubur, lalu juga 70.000 malaikat mendoakan kita dengan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Nah, ada juga bisiko cara ngamalkannya mana? Nah, kalau cara ngamalkannya iko ulama, salah satu ulama itu mengajarkan, yaitu Imam Al-Qurtubi itu mengajarkan dirinya kalau nak baca iko supaya lebih lagi dibaca 100 kali setiap pagi. Bagusnya itu setelah sholat subuh atau di pagi hari setelah duha. Nah, ya apa tadi? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lalu bacanya itu dengan penuh keyakinan, khusyuk. Iya, pasti setiap kita berdoa atau berzikir, salah satu syarat dari dikabulkan doa itu kita yakin. Kita yakin bahwa doa itu didengar Allah dan diijabah oleh Allah. Bukan hanya sekedar dari mulut baik, tapi juga berasal dari hati. Jadi kalau kita minta yang apa, kita yakin dulu. Yang kita minta itu pasti terkabul. Yakin dulu, karena salah satu syarat dari sesuatu itu terkabul, ya itu salah satunya yakin. Lalu pada saat kita doa itu kita juga tambah ya, wahai Tuhanku berikanlah aku rezeki yang halal, yang berkah, yang Engkau juga unjukkan ke kaum Nabi Muhammad. Nah, dengan berkah kita nyebutkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, di dalam hadis yang lain juga mengatakan ya, kata Rasulullah, aku mendengar Jibril berkata, wahai Rasulullah, siapapun umatmu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin sebanyak 100 kali, sama dengan yang tadi teks lain hadisnya baik, setiap hari, maka kalimat itu menjadi pelindung dari kefakiran, penghibur dari sempitnya kuburan, dan penyebab ya dosa itu diampunkan oleh Allah dan dibukakan pintu surga. Nah, besarnya zikir, salah satunya zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Nah, itu hadisnya, ada hadisnya insyaallah. Jadi kita berzikir itu ada hadisnya, ada tuntunannya. Boleh kita baca pada saat sholat, boleh kita maksudkan sholat itu pada saat kita sujud boleh, pada saat kita rukuk boleh. Jadi setiap gerakan kita sholat itu boleh kita baca doa, asal jangan kita baca ayat Quran. Jadi pada saat kita sujud boleh kita tulis subhanallah bihamdi itu kan, kita tambahin dalam hati. Kalau kita dalam hati boleh, ya Tuhanku berikanlah
walaupun ini halal berkah boleh itu, tapi tidak boleh kita membaca ayat Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu hanya pada saat kita berdiri, pada saat surah Al-Fatihah dan ayat selain surah Al-Fatihah. Selain itu tidak boleh kita membaca Al-Quran pada saat sujud, ruku, iktidal dan sebagainya. Itu ada hadiskan kita info insyaallah. Tapi kalau kita nak berdoa di dalam sholat boleh, dan teksnya tak ada dari Al-Quran. Misalnya diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Boleh itu doanya tuh. Kalau kita bisa lafaz secara Arab, boleh kita lafazkan. Tapi kalau kita tak bisa bahasa Arab, cukup kita dalam hati, bahasa dusun kita tak apa. Nah itu. Jadi kita ulang lagi, salah satu zikir yang bagus tadi, zikir yang dari hadis Rasulullah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin, dibaca 100 kali setiap hari. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka rezeki kita, dilapangkan atau dijauhkan dari sempitnya kuburan, lalu itu sebagai sarana kita menghapus atau menggugurkan dosa kita. Ya itu mungkin itulah lagi, kalau sedasar kita sambung lagi kalau sampai waktu ya.